Mohon tidak melanggar marka jalan. Sampai waktunya terlambat. Ya. Sering di jalan mana Ibu menurut Ibu? Di sini di Kerobokan macet sekali. Ya. Ibu sebagai apa Bu? Saya pedagang. Sehari-hari, Bu? Juga ini saya jualan sehari-hari. Ya lumayan. Kita kan dari supplier itu biasanya kita ngejar waktu. Iya. Waktu untuk masuk hotel itu biasa itu yang kita kendala. Itu yang jadi Iya. lebih lama waktu. Lebih lama jauh. Kadang-kadang komplainnya di perjalanan kita kena komplainnya. Biasanya kan di satu restoran tuh jam 8 harus sudah barang udah nyampe. Kadang-kadang kita molor sampai jam 10 karena kemacetan gitu. Bingung, banyak kendaraan yang parkir sembarangan gitu. Jadinya kan warungnya juga agak ketutup gitu. Sama kendaraan-kendaraan yang parkir liar. Lokasi dari satu lokasi ke lokasi lain gimana Bu? Apa cukup membutuhkan waktu cukup lama terus? Iya, lama, banyak yang komplain. Kemacetan lalu lintas menjadi masalah klasik yang menghantui kota-kota besar di tanah air. Tak terkecuali Kota Denpasar. Sebagai ibu kota Provinsi Bali, kota berpenduduk 700.000 jiwa ini pun merasakan dampak negatif dari kemacetan. Tak hanya memicu stres, berbagai masalah seperti kelelahan dirasakan warga lantaran harus terjebak macet di jalan. Saya berada di kawasan Jalan Kargo Permai Denpasar. Ini menjadi salah satu titik di kota Denpasar yang sering menjadi tumpukan kendaraan bermotor. Kawasan ini akan padat kendaraan bermotor di jam-jam tertentu, misalnya di pagi hari saat jam berangkat kerja atau sore hari saat pulang kerja. Kondisi kemacetan seperti ini di kota Denpasar sudah makin sering terjadi dan bisa berlangsung lebih lama jika saat musim libur tiba atau banyak bus-bus angkutan barang dan bus pariwisata yang melintas di jalur ini. Sebagai jantung perekonomian sekaligus pusat aktivitas di Provinsi Bali, Kota Denpasar tidak lepas dari kepadatan arus kendaraan, baik pribadi, pariwisata, angkutan barang, dan angkutan umum. Jalur di Kota Denpasar yang menjadi bagian dari 3 kabupaten, yakni Badung, Tabanan, dan Gianyar atau Sarbagita, turut menyumbang jumlah kendaraan di jalan. Kondisi ini membuat kemacetan di sepanjang jalan tak bisa dihindari. Jadi kalau kita melihat dalam konteks Denpasar, Denpasar ini merupakan kota besar, tetapi kemudian berkembang menjadi sebuah kota Sarbagita dengan jumlah penduduk sekitar 2 juta. Kemudian penduduk 2 juta ini ditambah lagi dengan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Sehingga rata-rata jumlah penduduk yang melakukan pergerakan itu sampai kisaran 3 juta di dalam satu wilayah yang terbatas. Data dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar mencatat jumlah kendaraan di Kota Denpasar merupakan tertinggi seprovinsi Bali. Jumlahnya mencapai 33% dari sekitar 4,7 juta unit kendaraan dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun. Jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor di Bali tahun 2024, Kota Denpasar berada pada nomor urut 1 mencapai 1,5 juta unit kendaraan. Disusul Kabupaten Badung sebanyak 1.026.000 unit kendaraan. Kabupaten Gianyar dan Buleleng jumlahnya sama sebanyak 500.000 kendaraan. Disusul Tabanan, Karangasem, Jembrana, dan Klungkung berkisar antara 200 hingga 400.000 unit kendaraan. Dan Bangli berada di urutan akhir dengan jumlah kendaraan sekitar 130.000 unit. Tingginya jumlah kendaraan menurut pengamat transportasi Putu Alit Sutanaya bukan satu-satunya penyebab kemacetan di Kota Denpasar. Panjang jalan Kota Denpasar yang hanya 486 km pada tahun 2023 dengan 0,01 km pertambahan jalan dari tahun sebelumnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Nah, kalau kita melihat keseimbangan infrastruktur jaringan jalan, kondisi yang ideal itu adalah luas dari jaringan jalan itu paling tidak 15% daripada luas wilayah. Nah, sekarang posisi daripada Kota Denpasar khususnya dan Sarbagita secara umum berada di angka 7%. Artinya bahwa kita masih sebenarnya kekurangan jaringan jalan. Jadi wajar terjadi kemacetan dan kita memang perlu membangun jalan baru.
Sebagai bagian dari pelayanan publik, Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengupayakan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan di Kota Denpasar. Salah satunya melalui monitoring dan manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengurai titik kemacetan melalui Area Traffic Control System atau ATCS. Sistem ini mengatur secara otomatis waktu menyala lampu lalu lintas saat terjadi penumpukan antrean kendaraan di beberapa persimpangan. Mohon tidak melanggar marka jalan. Saya berada di UPT Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar di kawasan Lumintang Denpasar. Itu menjadi lokasi monitoring untuk beberapa areal di Denpasar, yakni seperti pemantauan kemacetan, arus lalu lintas, termasuk pemantauan area Traffic Control System atau ATCS. Di tempat inilah sejumlah petugas melakukan pemantauan yang memegang peran sebagai sistem kendali dari arus lalu lintas di beberapa titik. Dan jika terjadi kepadatan atau kemacetan, maka akan diupayakan cara-cara untuk mengantisipasinya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan menerangkan, selain upaya rekayasa rambu lalu lintas melalui ATCS, sejumlah pengadaan transportasi publik seperti bus wisata dan bus sekolah, serta penempatan petugas di titik-titik kemacetan menjadi cara lainnya dalam mengatasi kemacetan di jalan. Nah, Denpasar ini saat ini mengeksekusinya dengan angkutan sekolah salah satunya. Jadi Pak Wali Kota menekankan kita di sekolah tingkatkan, dan saat ini 900 orang siswa per hari. Per hari kita bisa kendalikan. Artinya 900 orang ini yang tadinya diantar orang tua dengan sepeda motor, dengan mobil, ini sudah kita geser ke bus sekolah. Dan nanti ke depan kita tingkatkan. Di samping untuk pusat pariwisata, Pak Wali Kota sudah menugaskan kami menggunakan shuttle bus. Nah, nanti di Sanur ini 6 unit, bahkan di tahun 2025 ini juga kita tingkatkan. Ini kita sedang siapkan shuttle busnya listrik. Upaya mengurai kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar wajib mendapatkan perhatian serius. Menyusul dihentikannya transportasi massal bus Transmetro Dewata awal Januari 2025 yang melayani Denpasar, Gianyar, dan Tabanan. Bus berbiaya murah yang dimanfaatkan masyarakat umum dan wisatawan di Bali ini dihentikan lantaran dinilai kurang efektif dan kurangnya anggaran. Kita berharap nanti mungkin sebelum Januari sudah ada keputusan, ya, apakah itu dilanjutkan atau tidak. Tentunya sudah dari PJ Gubernur sudah membuat surat kepada Kementerian Perhubungan, ya tinggal menunggu bagaimana responsif daripada Kementerian Perhubungan. Terkait pengoperasian kembali bus Transmetro Dewata, Gubernur Bali terpilih, Iwayan Koster pun berjanji menghidupkan kembali bus transportasi massal ini. Mau dihidupkan, tapi akan dikaji dengan lebih cermat, efektif, efisien penyelenggaranya. Pembiayaannya bagaimana, Pak? Karena kan APBD juga. Sharing nanti dengan APBD Bali dan APBD Kabupaten Kota. Mengatasi masalah kemacetan di Kota Denpasar memerlukan kerjasama semua pihak. Pengembangan transportasi umum yang memadai serta penataan infrastruktur oleh pemerintah akan lebih efektif. Ditambah lagi dengan dukungan masyarakat saat lebih bijak dalam berkendara. Ayung Rahdewi, Kartika Widowati, Denpasar, Bali.